Astagfirullahaladzim, ini bayi dikasih. Siapa yang ngasih bayi ini kepada kamu? Orang. Kamu kenal? Kamu kenal orang itu? Ini kamu menerima bayi ini. Kamu mengadopsi bayi ini. Tapi kamu tidak kenal. Kenapa kamu ambil bayi ini? Tuh kan, benar Mas Angga. Ini bukan bayi biasa, Mas. Ya tadi saya bilang, ini adalah bayi tuyul. Mas Angga nyalain kameranya, Mas. Ya, ini udah Bapak nih. Tadi perempuan itu kemana, Mas? Gak tahu Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini kita sampai bela-belain minjem motor orang untuk ngejar perempuan itu. Tapi perempuan itu nggak ada, Mas. Iya. Kurang ajar. Cepet sekali perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Oh, naik motor perempuannya Bapak nih. Bukan, Mas. Bukan. Dia pasti sendiri. Coba cek kanan kiri, Mas. Gak ada Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa cepet banget? Iya ya. Padahal kita ngejarnya aja pakai motor. Betul. Masa gak ada sih? Coba kesana lagi Bapak nih. Siapa tahu Sebentar. ada. Yang saya takutkan itu begal yang menipu kita malah, Mas. Oh, iya ini. Waduh. Ini sepi banget lagi. Ini sepi jalannya, teman-teman. Ini jalan yang menghubungkan ke dua desa ya, Mas, tadi katanya ya. Iya, Ini, betul. ini motor orang yang kita pinjam. Iya ini aduh. Gimana nih? Gak ada tadi ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mana? Itu siapa itu? Aduh. Zoom, Mas. Zoom. Iya. Bentar. Zoom. Waduh, ini banyak hewannya, Mas. Iya, itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, Mbak, ada apa? Berhenti weh, Bapak weh. Mbak, Mas, hati-hati. Mbak mau kemana? Mbak, berhenti dulu. Mbak, kasihan anaknya. Kamu mau bawa kemana itu? Anaknya kasihan. Mbak, Astagfirullahaladzim, Mas, bener bayi, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak, itu payudaranya. Astagfirullahaladzim. Orang suku, Mas. Masa sih di perkarangan seperti ini ada orang suku? Gak mungkin. Ini kan bukan hutan belantara, Mas. Bentar. Saya agak janggal dengan bayi yang kamu bawa. Mas, ini seperti menutup-nutupi bayinya. Saya agak janggal dengan bayi yang kamu bawa. Anak siapa itu? Gak mungkin. Pandangan saya tujuannya berbeda, Mas Angga. Kenapa kamu tutup-tutupi? Saya ingin melihat. Kenapa nggak boleh? Saya kan hanya melihat, tidak menyentuhnya. Kenapa? Itu kan tidur. Nanti pun di kamera nanti kita bikin blur ya, Mas ya, di blur ya, biar orang-orang nggak tahu intinya. Hanya saya yang tahu di sini. Kenapa saya nggak boleh melihatnya? Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Kita kan nggak boleh asal ngerebut nih. Kita nggak boleh asal merebut kan, Mas Angga. Tapi kita telusuri, Mas. Mohon maaf, tadi kamu di sana duduk, itu kamu nyusuin. Iya. Kenapa kamu seperti kayak mana rasa sakit? Tuh kan, Mas. Saya ada yang jagal ini. Ini bukan manusia, Mas Angga. Ini ada yang nggak beres. Astagfirullahaladzim. Ini dekat dengan perkampungan. Apakah kamu berada di kampung tersebut? Iya. Kenapa kamu nyusuin bayi di sini? Tuh kan, Mas Angga. Ini dia nggak beres. Astagfirullahaladzim. Kamu dengan pakaian seperti ini, nyusuin bayi di tempat kayak gini, dan bayi kamu yang saya lihat bukan bayi manusia. Apa maksud kamu? Apa maksud saya? Apa maksud kamu? Jangan nuduh. Saya nggak nuduh, saya ada bukti. Itu buktinya. Saya bisa buktikan kalau bayi kamu bukan bayi manusia. Itu bayi tuyul kan? Nah, kenapa kalau bukan kamu nyusuin anak di sini? Yang kamu bilang itu anak kamu.
Nggak boleh sama siapa? Astagfirullahaladzim, tuh kan Mas, nggak boleh sama keluarga. Betul, jujur aja, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Kalau kita paksa Mas, kita salah. Kenapa? Coba ceritakan. Kami nggak ngapa-ngapain, kami di sini malah takut dan sayang kepada apa yang kamu bawa dan diri kamu sendiri. Ini malam seperti ini gelap. Betul. Terus kalau habis musim kamu pulang. Astagfirullahaladzim, ini ada nggak beres? Coba ceritakan kepada saya. Iya, saya akan jaga privasi kamu. Nanti ini kita akan blur ya Mas ya. Coba ceritakan, siapa bayi ini? Ini bayi dikasih. Astagfirullahaladzim, ini bayi dikasih. Siapa yang ngasih bayi ini kepada kamu? Orang. Kamu kenal? Enggak. Kamu gak kenal orang itu. Ini kamu menerima bayi ini. Kamu mengadopsi bayi ini. Tapi kamu tidak kenal. Kenapa kamu ambil bayi ini? Nggak tahu. Ini kan akan menguntungkan kamu nantinya. Tuh kan, benar Mas Angga. Ini bukan bayi biasa Mas. Ya tadi saya bilang, ini adalah bayi tuyul. Makanya dia nyusuin sakit Mas. Tadi dia bilang kalau udah gede akan menguntungkan kamu. Coba kamu pikirkan dan pertimbangkan satu kali lagi. Seumpama orang yang mengasih bayi ini kepada kamu, kan kamu udah mengadopsi nih. Suatu saat bayi tuyul ini udah besar, kembali ke pemiliknya. Apa yang kamu yang terjadi sama kamu? Kamu rugi kan? Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Percaya sama saya. Ciri-ciri orang itu seperti apa? Coba sebutkan. Gimana? Pakainya serba hitam. Janggutnya panjang. Lalu membawa apa? Cuma gendong tangan gitu. Kayak gini maksud kamu? Tuh kan Mas, astagfirullahaladzim. Kalau dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi, menurut saya itu adalah dukun Mas Angga yang memberi anak ini memang sengaja untuk kamu pelihara. Jadi dukun tersebut tidak mau memelihara, tapi dikasih ke kamu. Nanti kalau bayi tuyul sudah besar, dia akan kembali ke pemiliknya seperti itu. Jadi enak sama dia, susah sama kamu gitu. Saya nggak tahu. Ini susah Mas kalau mau meyakinkan seperti ini. Suami kamu tahu tentang bayi ini, Tahu. makanya kamu nyusuin di sini. Iya. Lah tadi kalau setelah kamu pulang ke rumah, kamu kemanain ini bayi? Dijemputin. Tapi tetap suami kamu tahu keberadaan bayi itu di rumah. Nggak tahu. Cuma diumpetin biar nggak kelihatan di mata. Iya. Astagfirullahaladzim. Apakah suami kamu tidak melarang? Nggak mau. Tapi Dia nggak mau. Ini jadi yang saya ketahui. ini kan baru. Kamu sudah gelap mata. Apalagi nanti. Kamu tahu tidak? Misal, toh bayi ini dewasa nanti sudah bisa menjalankan tugas. Dia curi uang sana sini di kampung kamu. Warga tahu bahwa bayi tuyul ini adalah milik kamu. Warga pasti akan menghajar masa panjenengan seperti itu. Ya, jangan sampai tahu. Awalnya tinggal pindah. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya kita temuin keluarganya aja deh Mas Angga. Kita kasih edukasi sama-sama. Siapa tahu si perempuan ini mau sadar jika nanti keluarganya ikut ngomongin gitu Mas. Ini jangan ditampur. Ini jangan. Menyelamatkan kamu, bukannya saya bermaksud ikut campur. Saya ini sayang karena kita sama perempuan. Jangan mau diselamatkan. Jangan. Maksudnya karena ini adalah bukan bayi manusia. Kalau kamu mau mengadopsi, silahkan. Kamu adopsi bayi orang terlantar, fakir miskin, ODGJ. Itu malah kamu dapat pahala. Yang kamu adopsi ini adalah bayi tuyul. Yang gak jelas dan mungkin menurut kamu nanti besarnya akan menguntungkan. Iya. Kalau itu akan
sesuai dengan ekspektasi kamu. Coba kalau enggak, mungkin kamu bisa gangguan jiwa, atau kamu memang kurang 100 kurang 1. Kamu agak kayak gini. Mas, dia marah mas. Ya kan ini kayak di luar nalar gitu. Kamu masih muda mau mengadopsi bayi tuyul, sedangkan kamu belum punya anak ya? Jangan mbak. Kamu mau kemana? Saya belum selesai ngomong. Coba berikan bayi itu kepada saya. Mbak, ini udah malam. Nanti malah kalau ada ribut-ribut kayak gini terus suami kamu tahu, malah suami kamu marah. Mbak, lihat. Mbak lihat bayinya mbak. Saya mau lihat. Mbak. Mbak. Saya akan mengizinkan kamu pulang, tapi saya lihat bayinya dulu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya ini bukan orang jahat. Saya di sini hanya membantu. Masa sih niat baik saya membantu tidak dihargai, Mas Angga? Saya hanya coba melihatnya aja. Astagfirullahaladzim. Saya kan pelan-pelan, saya pakai perasaan. Kalau tidak mau memberikan bayi itu pada saya, giniin. Lagi. Bukan jelas Mas Indra, Mas Angga. Kan wajahnya. Ini lagi. Ini bukan bayi manusia, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia tertidur. Astagfirullahaladzim. Payudara kamu sakit kan? Apakah kamu tidak sayang dengan payudara kamu? Kamu tahu tidak, kalau nanti dia sudah dewasa, sudah besar, sudah tidak bayi lagi, dia menyusunya akan lebih lebih prosa itu mas, lebih kuat gitu nyusunya. Apakah kamu tidak sayang? Yang kamu keluarkan dan kamu susukan itu bukan ASI sebenarnya, itu adalah darah. ASI pun mas, kalau kita peras, dikeluarkan, terus kita taruh di wadah, kita buang di bawah terik matahari, dia akan berubah menjadi darah, Mas Indra. Mas Angga. Sebab apa? Itu omongan orang zaman dulu, Mas. Itu nyata, Mas. Memang saya belum pernah mencoba. Cuma itu omongan zaman dulu, orang zaman dulu. Mbak, coba saya mau lihat sekali lagi. Saya mau menerawang bayi ini. Gimana saya kalau menerawang bayi ini kalau saya nggak melihat wajahnya? Astagfirullahaladzim. Mas Angga ini sudah sekali disadarkan ya. Apakah saya boleh main ke rumah kamu? Saya mau memberikan edukasi kepada keluarga kamu supaya ada bimbingan untuk ngomongin kamu gitu. Jangan seperti itu mbak, jangan seperti itu. Ini nanti takut warga geger. Mbak, kenapa? Mbak, kenapa? Berhenti mbak. Kenapa mbak? Apanya yang sakit? Coba madep sini. Masih, kamu gak apa-apa? Masih ditahan. Tuh kan, saya udah bilang. Pasti payudara kamu sakit. Apakah kamu gak sayang? Coba kamu bisa mencari orang yang ngasih kamu boneka bayi ini. Kamu ketemunya di mana? Berarti di area pasar. Tapi wajahnya kamu ingat, nggak tahu orang mana. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin dari nomor WA itu kita bisa telusuri ya mas ya. Kita bisa lacak. Gimana? Mbak, percaya nggak percaya sama saya? Ini nantinya pasti saya jaminan 100% dia akan kembali ke pemiliknya. Bener mbak, lihat, tataplah wajahnya, tatap wajahnya.
Astagfirullahaladzim. Nanti ketika payudara kamu semakin hari dibuat untuk menyusui, itu rasanya semakin sakit, Mbak. Tuh, itu kayak bengkak satu ya, Mas ya. Iya itu apa nih? Itu kelihatan, Mbak. Coba, ayolah kembalikan bayi itu kepada pemiliknya. Nggak mau, udah sayang. Astagfirullahaladzim. Tangannya seperti ini kan? Iya. Saya punya pikiran, Mas Angga, tidak hanya satu yang dipelihara, Mas. Ini pasti banyak. Astagfirullahaladzim. Apakah dijual atau gimana? Saya kurang paham ini. Karena saya nggak bisa menerawang kalau tidak memegang bayinya langsung gitu, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, rumah kamu jauh dari sini? Iya. Dekat, sini-sini aja. Iya. Kamu tinggal berapa rumah? Berapa anggota di dalam rumah itu? Ada siapa aja? Ada 5. Nah, kamu belum dikaruniai anak tapi. Belum. Nah gini aja, apa saya boleh main ke rumah kamu? Ngapain? Saya mau bertemu dengan keluarga kamu supaya bisa membujuk kamu untuk membalikan bayi ini. Kan udah ada nomor HP tuh, itu kan udah gampang banget, kita bisa lacak dan kita bisa kembalikan. Saya nggak mau. Gimana ini, Mas? Kita paksa pun kita nggak ada hak, Mas. Nanti yang saya takutkan kita paksa, terus dia terluka, kita yang dituntut, Mas. Seperti itu. Teman-teman, kita paksa ikutin aja ya, Mas ya. Biar motor kita tinggal nggak apa-apa, kita paksa ikutin aja supaya kita jadi tahu rumahnya di mana. Walaupun dia tidak mengizinkan kita datang ke rumah dia, tapi ini penting banget kita menemui keluarganya, teman-teman. Teman-teman, ini mungkin kita matikan dulu supaya nanti kalau tiba di rumah dia, keluarga gak kaget, Mas. Ini ada apa nih, kamera kayak gini gitu. Seperti itu, teman-teman. Nanti kita minta izin, kalau boleh direkam kita rekam, kalau enggak ya enggak, teman-teman. Yang penting kita matikan dulu biar nggak ada keributan. Kita ikutin perempuan ini. Mungkin saya tutup dulu, teman-teman. Ternyata perempuan yang saya lihat tadi itu adalah bukan orang gila. Saya pikirnya orang gila, Mas. Ternyata ini adalah orang bener, orang waras, teman-teman, yang lagi nyusuin bayi tuyul yang dikasih sama orang yang nggak dikenal, dan dia nyusuin di perkarangan ini karena di rumah nggak diizinin sama suaminya, seperti itu. Oke, teman-teman, ya mungkin saya tutup dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tunggu, Mbak.